Shalom, shalom rekan-rekan BIC, shalom semua. Shalom, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Saya berdoa semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, amin. Amin. Kasih salam ya dong, salam gelombang ketiga, di-enjoyin aja ya. Kalau saat ini banyak, mungkin yang di rumah ada yang terpapar, mungkin ada yang memang dalam keadaan yang sehat. Mari kita sama-sama, apapun keadaanmu, kita mau sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua masih disanggupkan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu suatu kemurahan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita menyatakan pujian ini. Kalau dahulu Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah memeliharakan kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sekarang pun Tuhan tetap tolong. Kasih setianya gak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah, Dia tetap Allah yang sama yang mengasihi kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Mari nyatakan selalu ku ingat, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Mari nyatakan
setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari angkat tanganmu, nyatakan bersama. Aku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Nyatakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besar kasih setiamu. Mari kita beri tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih setia. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, kasih setiamu besar. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Kau. Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Kuasa-Mu besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Kami mau memuliakan Kau, kami mau meninggikan Kau, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik. Haleluya, Kau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau sayang sama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Benar Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak didengar hati kami, itu semua yang Kau sediakan Tuhan. Kau sediakan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang setia. Tiada yang seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, benar Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, kami dalam keadaan yang baik Tuhan. Kami tahu itu semua oleh karena Tuhan. Tuhan telah peliharakan, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami Tuhan sangat diberkati Tuhan, kami tahu Tuhan itu semua juga daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan hadirat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu ada Tuhan. Siap melawat hidup kami Tuhan, siap memenuhi hidup kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan, kami butuh kasih-Mu Tuhan, kami butuh roh-Mu Tuhan menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang sangat baik Tuhan.
Lebih lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan, biar Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuliakan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib dan berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan bersama-sama saat ini. Kita mau nyatakan Dia Allah yang teramat baik buat kehidupan kita. Haleluya. Menyembahmu, mari ku bawa hatiku.
Saat ini kita mau sama-sama, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Benar, tak pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memahami kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau mengerti Tuhan dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku yang baik, haleluya. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Mari nyatakan Bapakku, Bapakku yang baik. Kau saja yang kami perlu, Kau sangat ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Haleluya. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tidak pernah kita harus berhenti berharap sama Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, mari nyatakan, Kau sangat kami perlu Tuhan. Kau sangat ku perlu. Benar Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari nyatakan, tak pernah berakhir, tak berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap
pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup. Yes, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari nyatakan kembali, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Mari beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan benar Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Dan kami Tuhan, kami tidak mau berhenti berharap pada Engkau Tuhan. Kami mau tetap pegang Engkau Tuhan, kami mau tetap dekat dengan Engkau. Kami tetap mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau melangkah dengan kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami ada maksud dan tujuan yang Kau rindukan dalam hidup kami. Biar kami tetap Tuhan melangkah kepada Engkau, memandang kepada Engkau Tuhan. Biar kami tetap Tuhan pegang erat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi remah di dalam hidup kami Tuhan. Kami siap melakukannya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom, jemaat BIC yang luar biasa. Saya percaya Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita akan menikmati perkataan firman Tuhan hari ini. Anda yang membuka hati, Anda yang siap terima berkat Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan kita hari ini dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Efesus pasal yang ketiga, 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, ini menarik sekali saudara, teman-teman BIC yang dahsyat. Karena kalau kita bicara kasih Tuhan tuh tergambar dari alam salah satunya saudara. Dan puji Tuhan, saya memang sengaja membuat template-nya, background-nya berbeda sedikit ya, dari yang biasanya cuma di kamar, di ruangan, template buatan. Nah, ini template-nya lebih nyata begitu ya. Tapi hari ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa ketika kita bicara tentang kasih Tuhan, tema saya adalah beyond imagination. Sekali lagi, beyond imagination. Siapa yang bisa memperhatikan kasih Tuhan? Saya mengerti kasih Tuhan. Ketika pandemi ini datang, ada orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak penuh kasih, Tuhan tidak pernah peduli. Tapi Anda perhatikan, alam ini menunjukkan Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu dahsyat, menciptakan alam, menciptakan penglihatan, menciptakan perasaan, feeling, emosi untuk bisa menikmati. Bukankah itu kasih Tuhan? Nah, bicara kasih Tuhan dalam hidup ini selalu beyond our imagination, selalu di atas dari pengetahuan kehidupan kita. Nah, ketika kita membaca ayat ini, apa yang kita pelajari? Pertama, kita pelajari bahwa ketika kita bicara kasih Allah, yaitu agape, pertama mudah dipelajari tetapi sangat sulit untuk dipahami. Sekali lagi, ketika kita bicara agape, mudah dipelajari tetapi sangat sulit untuk
memahami. Karena kenapa? Agape prinsipnya adalah bahwa apapun yang orang lakukan, menyakitkan sekalipun, tidak menyenangkan sekalipun, tetap saya akan melakukan yang terbaik buat orang itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini sama seperti Kristus. Kita jatuh dalam dosa, kita kadang-kala melakukan kegagalan perintah Tuhan, kadang kita melangkah dengan pikiran kita sendiri, kadang kita masih egois, kadang kita masih mengumbar kemarahan, hawa nafsu kita. Tapi kasih Allah selalu memberi yang terbaik. Dia memberi kesempatan kedua, dia memberikan pengampunan, dia memberikan anugerahnya bagi Anda dengan saya. Dan itulah mengapa kemudian kita diminta untuk mengerti kasih yang model ini. Yaitu di mana? Mungkin di kantor saudara. Ada orang-orang yang rese, yang ngerjain saudara, orang-orang yang gak suka sama saudara. Tapi Alkitab ngomong, kasihilah mereka. Ngerti agape untuk mengasihi, tapi sangat sulit memahami kenapa harus mengasihi orang rese sama kita. Kenapa kita harus mengasihi tim lain yang gak support sama kita, tapi Alkitab mengatakan kasih dan doakan mereka. Enak banget, didoakan dia diberkati, doa kita punya masalah belum selesai. Nah, ini menjadi pergumulan dan persoalan setiap kita, Bu Saudara. Tapi hari ini saya mengajak setiap saudara untuk memahami tentang kasih yang luar biasa ini. Karena mungkin kita menemukan pemimpin yang gak adil. Anda merasa, wah kantor saya tidak baik, kantor saya jahat, gak seperti kantor teman itu yang gajinya kemudian setiap tahun naik, sementara kantor saya gajinya naik cuma 50.000. Bagaimana saya bisa mengasihi? Tapi kasih agape diminta untuk Anda tetap memberikan rasa hormat pada pemimpin saudara. Mungkin Anda sekali lagi tidak dipedulikan orang, Anda dijahatin orang lain, Anda diperlukan tidak adil begitu ya. Tapi Alkitab mengatakan Anda dengan saya harus mengasihi. Nah, inilah uniknya agape, saudara ya, kasih Allah yang kita oleh Paulus diminta untuk memahami. Kalau Anda baca kitab Efesus, Anda akan perhatikan di sana Paulus menunjukkan kasih agape itu, kasih Allah itu memang kadang-kadang susah dimengerti. Bagaimana mungkin Tuhan yang bebas, Tuhan dan hamba bisa dipersatukan? Hari itu tidak bisa, saudara ya. Sama sekali tidak bisa. Bagaimana orang Yahudi, Yunani, Romawi, barbar bisa dikasihi Tuhan? Mereka rasanya aneh. Orang Yahudi merasa nomor satu, orang Yunani merasa budaya terbaik, orang Romawi penjajah merasa kami bangsa elit nomor satu. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang dijajah? Rasanya susah untuk dipahami. Dan mungkin hari ini Anda mengalami sama. Tetapi inilah kasih agape yang diminta untuk Anda dengan saya mengenali. Yang kedua, ternyata apa yang kita pelajari, Anda harus mengenal kasih itu. Nggak cuma memahami, tapi mengenal. Nah, mengenal menggunakan sebuah kata namanya ginosko. Apa itu ginosko? Ginosko adalah, ada 9 arti ginosko. Salah satunya adalah pengetahuan. Kedua, pemahaman. Tetapi yang menarik adalah pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, teman-teman yang luar biasa dari BIC, teman-teman muda, ginosko tidak hanya bicara mengenal, mengamati, tapi mengalami. Karena kata ginosko itu pengetahuan seperti seorang suami istri yang saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau dia mukanya gimana sedikit udah tahu setuju apa nggak setuju. Kalau tangannya pegang cuping hidung, tiba-tiba mungkin dia ngerasa, aduh kayaknya dia nggak cocok dikasih kode nih kayaknya gitu ya. Ketika gesturnya melengos dikit, kelihatannya kita tahu nih, dia kayak tadi setuju untuk kasih persembahan kasih ke gereja 5 juta. Nah, kita nggak tahu, saudara ya. Tapi kalau yang mengenal suami istri, wah itu akan tahu persis apa yang dimaksudkan di sana. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, hari-hari ini Allah rindu Anda dengan saya mempraktekkan pengenalan yang benar tentang kasih Allah ini. Pengenalan ini sekali lagi tidak hanya bisa dilakukan lewat pengamatan atau pembelajaran atau tentang bacaan, tetapi perlu pengalaman. Pengalaman seperti apa? Hari-hari ini banyak teman kita terpapar. Hari ini banyak orang-orang mungkin merasa mengalami khawatir atau ketakutan. Dan ini waktunya Anda dengan saya menunjukkan kasih itu, pengalaman dengan kasih Allah itu. Anda mungkin bisa chat, bisa voice note, bisa video call tentang menunjukkan kasih Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan. Tidak hanya kasih Tuhan yang Anda alami, tetapi mungkin Anda memberikan kepedulian, perhatian, mungkin kirim kokutier ke teman saudara ya, siapa tahu temannya butuh melegakan tenggorokan. Mungkin perlu kasih kue ke teman, tapi jangan lupa kasih nama. Takutnya temannya lupa itu siapa yang ngirim, bingung akhirnya nggak dimakan-makan itu kuenya, takutnya salah kirim saudara ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, pengalaman kasih itu perlu dipraktekkan. Itu yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan bahwa begitu besar cinta Allah kepada dunia ini. Dengan buktinya apa? Dia utus anaknya yang tunggal supaya manusia mengalami tentang agape ini.
Persoalannya adalah Anda mengalami nggak agape ini? Atau jangan-jangan Anda terlalu sibuk dengan kemarahan, sibuk dengan kebencian, sibuk dengan ketakutan, sibuk dengan pergaulan sosialita kita, sibuk dengan mengatur medsos kita dengan baik, sibuk untuk menata pakaian-pakaian kita, sibuk menata mimpi dan karir kita, tapi tidak sibuk untuk mengenal Tuhan. Saya mengajak setiap teman-teman hari ini, mari mengenal kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan mengasihi saudara. Tapi setiap hari juga agape harus dipraktekkan supaya dialami oleh orang sekitar kita dan Anda sendiri. Dengan orang tuamu, dengan keluargamu, kakak atau adikmu. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari menarik bahwa kasih ini, mengenal, memahami kasih Tuhan berarti bicara kepenuhan kasih katanya. Sehingga kita semuanya dipenuhi dengan kemuliaan Allah, kasih yang berlimpah ini. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan kasih ini? Nah, menariknya Anda mengenal istilah 4 bahasa kasih, eros, storge, philea, dan agape sendiri. Kalau Anda perbesar eros, maka fisik yang diperhatikan. Badan yang besar, nge-gym yang healthy inside, fresh outside. Wah, ini di sini ada water sport, saudara ya, sehingga akhirnya bunyinya masuk ini. Tapi saya mengasihi mereka, saudara. Tidak apa-apa, saudara ya. Yang penting saudara bisa dengar firman Tuhan. Nanti tim media akan membuat yang bocor-bocor dihilangkan. Ya, itu tugas tim media, saudara ya. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda, teman-teman BIC, kalau Anda memperbesar eros, maka yang diperhatikan hanya outside, bagian luar gitu ya, atau outlook ya, yang di luar yang dilihat orang, itu yang diperhatikan. Tapi kalau Anda mau kepenuhan kasih, maka roh itu harus diperbesar, karena roh itu yang mengerti tentang agape, tentang roh Allah. Nah, hari ini saya mengajak saudara hari ini, ayo bagaimana supaya agape itu semakin besar, mengalami kepenuhan kasih itu, maka rohmu harus diperbesar. Bagaimana mungkin roh saya diperbesar? Ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau mendekat dengan Tuhan, ketika engkau mengasihi Tuhan. Masih ada nggak waktu-waktu Anda bersekutu dengan Tuhan? Masih ada nggak waktu-waktu di mana Anda dengan saya mulai duduk diam dan berkata, Tuhan, apa maumu? Tuhan, aku ingin menikmati kembali kasih mula-mula. Jangan-jangan engkau yang pelayanan mulai kering. Engkau yang sekarang ini karena online onsite, lama-lama ngeroh kurang, lama-lama kurang ngeroh. Akan persoalan, saudara ya. Akhirnya kasih kita mulai hilang. Kita tidak memahami kasih Tuhan. Akhirnya kita merasa Tuhan tidak baik. Kenapa? Karena kok karir saya makin mandek. Gara-gara pandemi ini toko saya tidak laris. Gara-gara pandemi ini saya malah makin sakit. Kita merasa Tuhan tidak baik. Kita merasa Tuhan tidak setia. Hari ini saya mengajak setiap teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus BIC, ayo kita menjadi pribadi makin intim dengan Tuhan. Roh kita diperbesar, agape kita diperbesar, kita kepenuhan kasih Allah. Dan waktu Anda kepenuhan kasih Allah, Anda nggak takut untuk memberi, Anda nggak takut untuk melangkah, Anda nggak takut untuk jadi berkat, Anda nggak takut untuk nolong orang lain, Anda nggak takut untuk perhatian sama orang. Anda pasti memberi waktu untuk orang yang berkekurangan, Anda pasti memberi waktu untuk orang yang mau konseling, Anda pasti memberi waktu untuk teman-teman yang lagi terluka untuk Anda kuatkan. Kenapa? Karena kasih Anda kepenuhan daripada kasih Allah sendiri. Hari ini mari intim dengan Tuhan. Siapapun saudara, kau jadi pemimpin di perusahaan, kau mungkin manajer atau head group sekalipun, yang mungkin anak buahmu ngeselin kadang-kadang begitu ya. Mungkin anak buahmu nggak peduli dengan saudara. Anak buah yang peduli dipindah ke tempat lain mungkin. Tapi hari ini saya mengajak saudara, percaya. Waktu engkau melakukan dengan kasih, engkau menabur dengan kasih, engkau akan menikmati kasih. Minimal Tuhan akan mengasihi saudara. Merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan juga orang sekitarmu akhirnya menyadari pada waktunya apa yang kau tabur pasti dituai. Mungkin hari ini orang tidak mengerti apa yang kau lakukan. Hari ini orang tidak memperhatikan kepedulianmu. Tapi satu kali nanti Roh Kudus menjamah hatinya. Dan orang itu juga mengenal kasih Tuhan. Hari ini kiranya Tuhan memberkati saudara, mengurapi setiap saudara untuk terus percaya Tuhan baik, Tuhan setia, mengenal betapa tinggi, dalam, panjang dan lebarnya kasih Tuhan. Bagaimana? Intimlah dengan Tuhan. Kau akan tahu siapa kita bisa dikasih Tuhan. Orang berdosa, hancur, orang yang berantakan, egois, orang yang mikir diri sendiri, orang yang masih penuh dengan hawa nafsu, tapi dikasih oleh Tuhan. Kiranya sahabat-sahabat BIC, engkau tenang dalam kasih Tuhan. Engkau tenang dalam rancangan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat teman-teman BIC, Tuhan urapi. Dan hambamu berdoa di pinggir pantai ini, Tuhan. Setiap sahabat-sahabat BIC menyadari betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa besarnya anugerah Tuhan atas kehidupan mereka.
Dan aku berdoa Engkau semangat untuk mengasihi, Engkau semangat untuk mencintai Tuhan Allahmu. Dan sampai kapanpun Kau mengatakan, Tuhan ini hidupku, pakai hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Urapi semua teman-teman BIC, urapi Pastor Benny Tuhan, semua sahabat-sahabat, Ricky dan semuanya Tuhan Yesus, urapi dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, BIC akan bertumbuh menjadi berkat, menjadi komunitas ilahi di mana orang-orang dewasa muda akan mengalami terobosan-terobosan ilahi, terobosan-terobosan rumah tangga, terobosan-terobosan kehidupan, dan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati teman-teman BIC, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, tetap kerjakan rancangan Tuhan. Shalom. Amin, haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Andre Imam. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Sambil melihat perkembangan yang ada. Bisa dilihat di Instagram Blessed Impact Community, YouTube, dan Facebook. Silakan di follow semuanya. Selanjutnya, untuk minggu depan, tanggal 24 Februari 2022, ibadah BIC akan diadakan secara streaming YouTube juga. Kembali jam 7.30, tanggal 24 Februari 2022, dan akan dibawakan oleh Pendeta George Ferry. Dan selamat ulang tahun untuk teman-teman BIC yang ulang tahun, dapat dilihat di layar yang tertera. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai dari Senin pukul jam 10 malam sampai Selasa pukul jam 3 siang. Semua dapat mengikuti doa dan puasanya. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan sebagian persembahan, bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Nah, tuh ada QR-nya juga. Silakan dibuka kameranya, bisa diberikan persembahannya. Dan bisa dicantumkan persembahan, sehingga nanti yang bersangkutan bisa tahu itu adalah persembahan. Selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar juga. Ya, dan yang terakhir, COVID ini normal. Bagi yang teman-teman selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada dan selalu menjaga kebersihan dimanapun teman-teman berada. Oh ya, yang terakhir ada, ayo semua vaksin ya. Vaksinnya disediakan ada untuk booster, tapi juga ada untuk dosis 1 dan dosis yang kedua. Ya, vaksinasinya dari tanggal 3 Februari sampai 26 Februari 2022. Tapi kalau hari Minggu libur ya, dari jam 9 sampai jam 1 di gereja GPDI Sahabat Allah. Silakan bisa daftar terlebih dahulu ya sebelum mau vaksin. Begitu saja pengumuman dari saya. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua menyiapkan hati kita. Kita mau angkat tangan kita, kita mau nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus.
Yesus, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas pimpinanmu dalam kebaktian BIC pada hari ini. Kau yang telah memimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini yang telah kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga yang telah memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, di mana dia berada. Perlindungan-Mu selalu menyertainya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus atas pimpinan juga buat rekan-rekan BIC dalam kesehatannya, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Engkau yang memberkati. Begitu juga Engkau yang memberkati keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu buat kami semua. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang telah memimpin rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau yang telah menambahkan umur mereka. Penyertaan-Mu juga yang akan melindungi, memberkati, memimpin mereka di tahun ke depannya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu buat Bapak Ben Hira dan keluarga sebagai pimpinan BIC. Engkau juga yang memimpin kesehatannya, Engkau juga yang memimpin pelayanannya, Engkau yang memimpin keluarganya, Engkau juga yang memimpin anak-anaknya di mana anak-anaknya berada. Engkau yang memimpin Bapak, Engkau yang menjagainya Bapak. Perlindungan-Mu selalu menyertai keluarga Bapak Ben Hira. Terpujilah nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak atas semua perlindungan-Mu buat kami semua. Engkau telah memberkati semua pengurus dan pelayanan altar BIC. Engkau juga yang selalu memimpin setiap permasalahan yang ada. Engkau yang telah memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau saja yang kami sembah dan muliakan. Rekan-rekan BIC, kita akan mengakhiri kebaktian BIC pada malam ini. Mari terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat rohani dan berkat banani Tuhan telah curahkan untuk kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri kebaktian BIC hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.